Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang analisis biaya dan manfaat. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Lailatul Maf'ula absen 13, yang kedua Muhammad Fauza Irmawan absen 16, yang ketiga Naila Nadia Fiani absen 18, yang keempat ada Wahyu Mutiara Fitri absen 26. Next. Topik pembahasan yang akan dibahas yang pertama ada ketiadaan manfaat keuangan, yang kedua pengertian analisis biaya manfaat, yang ketiga kebutuhan dan keinginan, yang keempat prinsip pengguna pembayar, yang kelima mengukur benefit, dan yang terakhir tahapan analisis biaya manfaat. Next. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Lailatul Maf'ula, nomor absen 13, izin membacakan materi yang pertama, yaitu tentang ketiadaan manfaat keuangan. Next. Tidak semua proyek memiliki manfaat yang bisa diukur dari keuangannya saja. Namun ada pula beberapa proyek yang memiliki manfaat non-finansial atau manfaat yang sulit diukur dalam hal keuangannya yang terdapat dalam proyek tersebut. Untuk jenis berikut merupakan jenis proyek yang memiliki manfaat non-finansial. Untuk yang pertama, yaitu proyek pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Nah, itu contohnya seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, atau fasilitas olahraga, dan infrastruktur penggunaan umum. Hal tersebut adalah area utama di mana analisis biaya manfaat menjadi suatu masalah. Untuk yang kedua, yaitu proyek pemenuhan kepatuhan peraturan. Proyek ini biasanya dalam kaitannya dengan pertimbangan teknis, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, dan mungkin termasuk identifikasi dan juga kepatuhan pada peraturan teknis atau standar. Untuk yang ketiga, yaitu proyek penjagaan nilai atau melindungi aktivitas. Proyek ini mengurangi probabilitas atau efek deteriorasi, kegagalan, kecelakaan, kesalahan, kelelahan, atau keterlambatan. Yang keempat, yaitu proyek perbaikan tata letak. Proyek ini ada perbaikan tata letak, penyimpanan, penanganan material, akses, komunikasi, tata geraha yang baik, atau operasi penyederhanaan. Untuk yang kelima, yaitu proyek studi eksplorasi atau prakelayakan. Proyek studi eksplorasi atau prakelayakan yang mungkin atau mungkin tidak mengarah pada proyek pengembangan bisnis, contohnya seperti evaluasi geologi dari wilayah mineral prospektif, evaluasi teknik pemantauan kondisi dalam aplikasi tertentu. Untuk yang terakhir, yaitu proyek penelitian. Proyek ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan tanpa spesifik pramotivasi keuangan yang ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Muhammad Fauza Irmawan, nomor absen 16, izin meneruskan materi kedua, yaitu pengertian analisis biaya manfaat. Next. Analisis biaya manfaat adalah evaluasi skenario alternatif di mana hasilnya akan melibatkan manfaat finansial dan non-finansial, bahkan tidak ada manfaat. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara aspek finansial yang dapat diukur dan aspek yang lebih subjektif dalam suatu masalah. Contoh-contoh banyak terjadi khususnya di area yang melibatkan lingkungan dan pekerjaan umum. Seperti adalah terowongan mulung-mulung di Melbourne yang dibuat untuk menghindari gangguan terhadap kawasan sensitif flora dan fauna. Biaya pilihan rute ini secara signifikan lebih tinggi daripada alternatif biaya minimum, tetapi dianggap dapat diterima oleh masyarakat umum. Pertimbangan lain adalah saluran transmisi listrik sering terjadi resistensi publik atau terhadap pembuatan rute baru, dan untuk lebih mudah untuk meningkatkan rute yang sudah ada daripada membuat baru. Namun, hampir setiap proyek dari berbagai ukuran menimbulkan protes karena ada kesadaran umum bahwa biaya dan konsekuensi kehilangan layanan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Next. Contoh umum, masalah yang ditangani oleh analisis biaya manfaat dapat dicirikan oleh skenario berikut berdasarkan pilihan untuk proyek pembangunan jalan. Analisis biaya manfaat di sini dilihat dari perspektif masyarakat umum.
Analisis keuangan proyek sebagai investasi untuk jalan tol akan fokus secara finansial pada biaya konstruksi versus pendapatan tol, tetapi mungkin termasuk kontribusi dari pemerintah sebagai pengakuan atas kemudahan nilai. Opsi berikut adalah terkait contoh proyek, manfaat biaya, dan disbenefit ada untuk proyek tersebut. Next. 1. Jangan membangun jalan. Ini adalah kasus dasar yang dibandingkan dengan opsi lain, biaya 0, manfaat 0, dan disbenefit akibat kemacetan lalu lintas parah dan dampak negatif lingkungan terjadi. 2. Buat terowongan, biaya $2 miliar, tol $5 per kendaraan. Manfaat mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada. Mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Dismanfaat 0. Next. 3. Bangun jalan melalui taman. Biaya $1 miliar, tol $2,50 per manfaat kendaraan. Manfaat mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada. Mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan umum yang lebih besar dan perdagangan. Dismanfaat mengurangi area taman untuk komunitas, dampak pada habitat satwa liar. Next. 4. Rute jalan melalui area yang dibeli pengembang tanah maupun properti. Biaya membangun jalan $500 juta, kompensasi kepada pemilik properti yang ada $200 juta, tol $1,90 per kendaraan. Manfaat mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak lingkungan pada jalan yang ada, mengurangi waktu perjalanan untuk kendaraan yang mengarah ke efisiensi gerakan dan perdagangan umum yang lebih besar. Pemilik memperoleh kompensasi dengan memindahkan bagian mereka karena hal ini termasuk transfer keuangan atas biaya yang hangus atau sub-cost. Dismanfaat dampak pada area yang dihuni dekat dengan rute. Next. Titik analisis biaya manfaat adalah bahwa tidak ada solusi keuangan sederhana dan penilaian harus dibuat antara opsi yang melibatkan beberapa biaya yang terdefinisi dengan baik, beberapa biaya keuangan, pendapatan atau transfer yang kurang terdefinisi dengan baik, dan beberapa subjektif, manfaat dan dismanfaat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Naila Nahdia Afiani, absen 18, akan membacakan materi tentang kebutuhan dan keinginan. Next. Dalam analisis biaya manfaat, diharapkan untuk mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yakni segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan keinginan, segala kebutuhan lebih terhadap barang maupun jasa yang ingin dipenuhi. Next. Semestinya setiap proyek bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan secara bersama-sama bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini akan terwujud jika anggota komunitas berpartisipasi dalam seleksi dan memprioritaskan proyek. Namun dimungkinkan bahwa beberapa kelompok akan menentang hasil yang diberikan. Analisis value engineering dapat berguna dalam opsi pemilihan proyek publik berbasis biaya manfaat berdasarkan kemungkinan kuesioner ditunjukkan sebagai gambar berikut ini. Lalu untuk pengertian value engineering sendiri, value engineering di sini dilakukan untuk melakukan optimasi biaya yang digunakan pada suatu proyek. Value engineering adalah suatu pendekatan yang kreatif dan terencana dengan tujuan untuk mengefisiensikan biaya-biaya yang tidak perlu dan mencari suatu alternatif yang punya biaya lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional, kekuatan strukturnya, dan mutu pekerjaan. Next. Berikut akan dibacakan oleh rekan saya. Saya, Lalat Mahfula, absen 13, izin melanjutkan penjelasan bab 4, yaitu prinsip pengguna pembayar. Next. Pengguna pembayar adalah seseorang yang mendapat manfaat dari aset atau layanan yang seharusnya dibayarkan, meskipun dalam kenyataannya biaya manfaat ini sering diartikan bahwa pengguna tidak membayar secara penuh. Jumlah yang dibayarkan oleh pengguna pembayar sebagai pengatur permintaan dan juga menjaga terhadap penyalahgunaan uang. Untuk prinsip pengguna pembayar harus dipertahankan. Maksudnya, mereka yang mendapat manfaat dari aset atau layanan seharusnya mengharapkan untuk membayarnya.
Meskipun dalam situasi biaya manfaat ini akan sering berarti bahwa pengguna tidak membayar dengan harga penuh. Jumlah yang dibayarkan oleh pengguna bertindak sebagai pengatur permintaan dan juga menjaga terhadap penggunaan sembrono atau penyalahgunaan. Untuk subsidi silang, pengertiannya yaitu suatu aset atau layanan yang disediakan untuk suatu kelompok tetapi dibayar oleh yang lain. Harus dijaga pada tingkat minimal. Sayangnya, mereka yang paling tidak berhak mendapat subsidi adalah yang paling sering vokal atau secara politik cerdik dalam mengklaimnya. Beberapa penerimaan subsidi silang, bagaimanapun itu, cenderung terlibat dalam banyak hal kasus biaya manfaat. Istilah ongkos kirim adalah harga stempel berlaku untuk kasus di mana semua pengguna membayar harga yang sama untuk sebuah layanan. Meskipun biaya pengirimannya itu bervariasi. Beberapa orang cenderung memiliki kehilangan kesenangan murni, dan dalam hal ini kompensasi akan menjadi masalah yang masuk akal. Itu akan diperlukan untuk mengevaluasi klaim vokal sebagai melawan kelompok non-vokal dan untuk menangani dengan NIMBY atau pengaruh not in my backyard. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya di sini Wahyu Mutiara Fitri, absen 26, izin untuk melanjutkan mengenai subbab berikutnya, yaitu bab yang kelima, pengukuran benefit. Pengukuran benefit itu adalah suatu kualitas hidup yang disesuaikan oleh tahun atau umur. Itu adalah suatu konsep yang digunakan dalam mengevaluasi suatu manfaat. Benefit itu bisa melalui beberapa langkah, yaitu antara lain yang pertama menggunakan merumuskan masalah, yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis masalah, yang ketiga mentransformasikan ke bentuk uang, dan yang terakhir menghitung jumlah benefit. Baik, untuk mengecek kehadiran teman-teman, mari kita melakukan ice breaking. Dimohon untuk menulis absen, nama, dan jawaban di kolom live YouTube. Di waktu dimulai 1 menit. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, untuk jawaban dari ice breaking ini yakni bahan tulisan. Next. Baik, saya Wahyu Mutiara Fitri, absen 26, izin untuk melanjutkan bab selanjutnya, yaitu subbab yang ke-6, tahapan analisis biaya manfaat. Langkah-langkah menganalisis biaya manfaat itu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dapatkan informasi dasar. Yang ketiga, identifikasi langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengevaluasi skenario. Yang keempat, pemilihan skenario. Yang kelima, pernyataan biaya dan manfaat keuangan untuk unsur-unsur yang dikenai oleh biaya. Yang keenam, pernyataan manfaat dan dismanfaat untuk elemen yang tidak dapat dikenai biaya. Yang ketujuh, opsi peringkat. Yang kedelapan, hadir hasil perencanaan neraca. Yang terakhir yaitu setelah kita sudah melakukan analisis biaya manfaat, maka langkah selanjutnya yaitu perencanaan neraca. Neraca perencanaan itu adalah suatu pernyataan yang merangkum hasil dari manfaat biaya analis. Biayanya itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi layanan yang akan disediakan oleh proyek. Yang kedua, identifikasi layanan yang akan hilang sebagai akibat dari proyek. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang akan membayar layanan dan biaya.
Yang keempat, identifikasi pihak-pihak yang dirugikan oleh hilangnya kemudahan. Yang kelima, identifikasi pihak-pihak yang menguntungkan. Yang keenam, untuk siap layanan dan pesta tentukan manfaatnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tampilkan hasilnya dalam bentuk daftar untung dan rugi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.